Guys, rupa-rupanya bukan sekadar Panglima Jila yang ada di Kalimantan mempertahankan tanah Kalimantan itu, ada lagi satu sosok iaitu Panglima Tinggi Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan. Ini saya baru temui ya guys, info ini setelah saya mereaksi tentang Panglima Panglima Jila, sosok Panglima Jila ni. Dan setelah saya reaksi itu video, baru saya tahu rupa-rupanya Panglima Jila ini mempunyai pengikut ratusan ribu ya di Kalimantan, dan beliau amat berpengaruh di Kalimantan serta mempunyai kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang kebiasaan. Dia mempunyai ilmu kebal, dia mampu berbicara ya dengan leluhur. Dan ada satu klip video baru-baru saya react tuh, dia berdoa langsung guntur kuat berdentum guys. Nah, itu mungkin kelebihan yang Allah bagi sama dia kan. Jadi menariknya di Indonesia nih ya, apabila walau terdapat pelbagai ratusan suku di Indonesia, tetapi saya ambil pengajaran ya, suka saya tengok ya pelbagai suku ini kerana walaupun ratusan suku yang terdapat pada Indonesia tu, tetapi hidup mereka sungguh harmoni ya. Bagaimana mereka bersatu ya, soal budaya walaupun berbeza, tetapi dengan perbezaan itulah mereka bersatu. Masing-masing mempunyai keunikan, seperti suku Jawa, suku Dayak, dan banyak lagi suku yang terdapat pada Indonesia itu. Jadi saya ingin mereaksi itu masing-masing suku itu ya. Kali ini untuk musim ini saya akan fokus kepada suku Dayak. Selepas daripada suku Dayak mungkin suku Jawa dan suku-suku yang lain. Jadi untuk pertama kalinya saya reaksi ya tentang suku Dayak ni. Disitulah saya nampak kewibawaan ya ketua suku Dayak yang ada di Kalimantan itu yang dinamakan Panglima Jila. Jadi saya banyak mencari maklumat tentang Panglima Jila ni. Rupa-rupanya bukan sekadar ada satu orang panglima yang saya nampak ni lah. Ini ada lagi satu Panglima Tinggi Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan. Jadi saya jadi penasaran guys, mau mengetahui lebih dekat lagi, lebih dalam lagi ya. Dan sekurang-kurangnya saya reaction macam ni, teman-teman yang ada di Malaysia juga serba sedikit dapat mengenali ya suku dan juga budaya yang terdapat pada negara Indonesia. Dan yang paling penting, kita ambil intipatinya. Bagi saya mau ambil intipatinya. Walau pelbagai etnik, suku dan juga budaya, namun kesatuan itu mereka saling menghormati tanpa ada pertelingkahan. Nah, itu yang menarik tuh. Jadi bagaimana budaya yang dorang jalani itu. Jadi saya mau melihat ini, tajuknya bersama Panglima Tinggi Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan. Itu dia punya tajuk. Jadi dari channel Indo Media Kreatif. Kepada kalian yang menonton video ni, support juga ini channel Indo Media Kreatif dengan memberi like, komen dan juga subscribe. Jadi guys, saya suka sebenarnya menengok ya, melihat dan juga mendalami suku-suku yang terdapat pada negara Indonesia yang ratusan itu guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, kalian komen di bawah, kalian dari suku apa? Kita tengok macam mana kepelbagaian suku yang komen-komen di dalam ruangan komen Tengkuruk Channel. Jadi ayo langsung saja kita semak sama-sama klip video ini. Jom. Saya sekarang bersama dengan Panglima Tinggi Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan Timur akan berkunjung ke saya sekarang bersama dengan
Hmm. Oh, Saya sekarang oke. bersama dengan Panglima Tinggi Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan Timur Bajunya guys. akan Baju harimau. berkunjung ke tempat di mana banyak mandau-mandau tua di kota Samarinda. Oh, mandau. Izin Saya ada Panglima. terdengar sebelum ini mandau tuh. Pedang. Selamat pagi, Macam mana Panglima. tuh guys? Inilah saya dengan Wow, Panglima Tinggi Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan Timur. sungguh Panglima, berwibawa. kita hari ini akan berkunjung ke tempat-tempat yang banyak mandau tuanya di kota Samarinda. Guys, mau tanya guys ya, minta maaf mau tanya. Yang ini guys apa? Taring-taring nggak tuh guys? Itu pelambangan bagi apa guys yang mereka pakai ini? Panglima Tinggi Komando nih, dia pakai itu macam saya nampak macam taring. Wow, nanti kalian komen di bawah ya. Sungguh segak dan berwibawa. Mungkin Bajunya guys, sedikit, baju harimau, kulit harimau apa gitu. Kesan dari Panglima kunjungan kita nih. Ya, baik. Senjata atau perlengkapan adat Kalimantan, khususnya punya bangsa Dayak, itu adalah mandau. Oh, Mandau. ini rupanya yang disebut mandau. Ini dia punya senjata ya, pedang. Wih, ada rambut. Wih, macam rambut guys. Guys, ini macam rambut. Rambut kan nih guys? Kenapa diletak sini nih guys? Wow. Mandau ini adalah harta warisan dari nenek datuk leluhur kami. Oh, Sebagai untuk cari makan dari zaman dulu sampai untuk melakukan ritual. Inilah mandau kami oh, milik Kalimantan. Ini mandau kami. mandau. Wow. Gitu caranya ya. Inilah polpen kami orang Dayak di zaman sekarang. Sekaligus untuk pembelaan diri. Wow. Mandau pusaka dari leluhur nenek moyang kami. Mandau pusaka dari nenek leluhur. Jadi saya akan masuk ke tempat mandau-mandau tua dengan Panglima Tinggi Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan. Panglima, Oh, dia pergi mari, Panglima. Ya, di mandau-mandau tua ya. Macam mana tuh? Wah. Disinilah benda-benda pusaka mandau-mandau tua Wah, nampak lah nih. banyak di koleksi di tempat ini. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, dan inilah tempat-tempat. Guys, banyaknya senjata nih. Wow. Uniknya cantik. Mandau-mandau ya. Ini semua mandau ya guys. Yang pedang-pedang nih lah. Kalau di sana disebut mandau ya. Ini pelbagai jenis ya mandau. Wow, macam mana tuh? Mandau-mandau tua di koleksi itu. Mandau tua. Gimana Panglima? Kesannya Panglima setelah hadir di tempat ini? Ini Dikumpul ya sini. mandau-mandau tua yang terbuat dari tulang. Di sini ada mandau Dayak berasal dari Tunjung Benua, bahkan Bahau, Kenyah, Punan, dan suku Dayak yang lain. Oh. Di seluruh Nusantara, bahkan seluruh luar negeri, itu jumlah penduduk atau jumlah sub-suku Dayak ada 565 sub-suku Dayak. 565. Wow. Nah, kalau di Kalimantan kan ramai. Di sini Sabah ada juga suku Dayak nih guys. Di Sarawak ada juga. Ini kan kita Kepulauan Borneo. Jadi suku-suku Dayak nih guys ada juga di sini. Cuma mungkin ada sedikit ya dia punya mengikut acuan negara masing-masing dari segi dorang punya macam mana pembawaan tuh kan. Tapi menariknya di sini, wow, keren guys. Dengan bahasa yang berbeda, tapi mereka satu yang dinamakan bangsa Dayak. Oh, Kami bangsa Dayak
adalah mendiami Pulau Kalimantan sejak ribuan dan jutaan tahun. Inilah tanah leluhur kami. Guys, walaupun sampai 516 subsuku ya di Indonesia nih, macam suku Dayak nih, dia banyak lagi sub-sub itu. Yang saya katakan tadi di awal perbicaraan kita, bahwa mereka ya, bagi saya orang Indonesia, masyarakat Indonesia, mereka saling menghormati guys. Banyak suku, banyak etnik, tetapi kesatuan itu yang saya terinspirasi. Bagaimana mereka menjalani budaya kehidupan itu. Jadi maka itu saya tertarik mereaksi tentang budaya-budaya pada negara Indonesia ini dan juga suku serta etnik. Oh, oke, kita lanjut guys. Inilah tanah nenek moyang kami. Saya sebagai Panglima Tinggi Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan. Oh, Silakan saudara-saudara saya dari mancanegara, bahkan seluruh Indonesia, kita mengunjungi tempat mandau pusaka nenek moyang leluhur kami. oh, di Kalimantan nih kan? Mandau yang seperti ini contoh, ini punya orang Benua. Macam kepala kuda ya guys? Kepala kuda kah? Dan di sini Itu banyak sekali pemegangnya. Ada dari Kalteng, ada dari Kalimantan Timur, ada dari Kalbar, Wih, ada dari Kalsel, ada dari Kaltara, ada 5 Kalimantan yang ada di sini. Ini adalah satu koleksi mandau tua yang ada. Oh ya, ada sebagai sumpit. Panglima Tinggi Komando Pertahanan Adat Dayak mempertahankan adat Kalimantan, mempertahankan adat Dayak. saya merinding guys. Ada sekarang di Kalimantan Timur. Inilah Betul-betul koleksi komando, berani. mandau kita. Yang Mantap. tua-tua. Ini bukan mandau tampilan, tapi ini mandau turun-temurun dari nenek datuk leluhur kami. Oh, Di atas itu mandau-mandau nenek datuk leluhur kami. guys, apa bezanya guys? Kalau saya perhatikan, ada mandau yang ada bulu, macam bulu rambut, ada yang tidak ada. Dan itu yang bulu-bulu tuh, bulu apa tuh guys? Tapi yang saya nampak macam bulu rambut. Bulu apa tuh? Jadi kalian mungkin ada info yang mengetahui, nanti kalian komen di bawah ya guys. Dari semua suku yang ada, suku Dayak Oh, yang ada di Kalimantan. ini macam rambut betul, macam tombak. orang. Tombak ini tempat Oh, zaman tombak. dulu kala kami Saya ingat sumpit tadi. Ini tua sekali. Coba Bapak, Pak Melisa, saudara-saudara saya lihat, ini tombak besinya tua sekali. Oh. Ini sudah turun-temurun dari nenek datuk leluhur kami. Oh. Woi guys, Itu kami berburu zaman dulu. serius guys, saya merinding sekarang nih guys. Lain-lain rasa saya nih. Ini juga Wih. ada tombak, tapi dijadikan tongkat. Dia bisa menjadi tongkat komando. Dia juga bisa menjadi senjata untuk membela diri. Apabila kita ada berada di hutan, ada binatang buas atau apapun, ini untuk pembelaan diri. Ini seperti ini. Tombak. Besinya sangat tua sekali. Makasih. Masya Allah, gini ya guys. Dan di sini Pak Panglima ada anjat-anjat tua juga. Saya Ini akan apa nih? menjelaskan tentang anjat. Anjat ini, anjat-anjat tua seperti ini, itu dari turun-temurun yang terbuat dari rotan. Oh, Dan ini umurnya cukup tua. Seperti yang hitam seperti ini. Ini umurnya puluhan tahun sampai ratusan tahun. Umur dari anjat ini. Ini gunanya apabila kita ke kebun, ke ladang, atau ke hutan. Itu bekal-bekal kita. Nasi atau apapun yang kita bawa, bekal untuk makanan. Bahkan rokok kita zaman dahulu yang terbuat dari tembakau saja, itu tempatnya di sini. oh, Itu ditaruh di punggung seperti begini, itu dibawa ke kebun untuk ke
hutan atau tempat kita berburu. Oh, Sementara berburu. ini guci. Guci Apa namanya? Guci? atau yang ini itu cukup tua. Guci. Ini guci, ini guci, ini guci. Guci. Jadi guci ini gunanya dulu apabila kita mengangkat nenek kita atau orang tua kita yang sudah masuk dalam kuburan, yang sudah meninggal, itu diambil tulang-tulangnya dimasukkan di dalam guci ini. Oh. Dan barang-barangnya dimasukkan dalam guci. Baik, Oh. kegunaannya lambang guci ini adalah lambang persatuan. Semua masalah itu akan dimasukkan di dalam guci, lalu diselesaikan secara adat dan secara kekeluargaan. Tapi guci ini terbuat dari turun-temurun. Untuk itu bisa juga seperti ini. Ini guci untuk menyimpan beras, yang seperti ini. Ini beda dengan guci yang seperti ini. Ini gucinya Guci. guna menyimpan abu-abu tempat orang meninggal atau tulang-tulang. Oh, tempat tulang tuh masuk sana. Jadi semua ya seperti ini yang namanya sampai. Sampai Sampai. ini biasa dipakai suku Dayak Kenyah atau Bahau, Alat musik. alat musik untuk Wah. menyanyikan atau memutar alat musik atau memainkan alat Oh, musik. ini alat musiknya ya. Yang sekarang dikatakan gitar. Untuk itu. Ini adalah tameng. Tameng. Ini kegunaannya apabila orang berperang. Oh, ini gunanya saya nampak. untuk menangkis serangan. Menangkis. Seperti Oh. Ini mandau untuk perlawanan. Apabila itu dalam penyerangan, maka tameng ini adalah untuk menangkis. Menangkis seperti ini. Dan mandau ini yang sudah terhunus, itu akan mengalahkan lawan. Inilah gunanya tameng. Begini, Wow. penyerangan. Segak. Oh, lah. Ini gunanya tameng. Cantik. Dia punya pemakaian pun, guys. Ini. Sudah nampak gah. Lalu ini Oh. sama persis seperti yang saya pakai ini. Oh, oke. Ini adalah pakaian kita orang Dayak. Seperti ini. Dari Sementara mana ini tuh? Seraung. Harimau? Seraung untuk kita pergi ke kebun atau ke ladang yang dipakai seperti ini. Oh, Supaya wah. menghindari panas dan hujan. Bernaung di bawah seraung. Inilah Itu gunaan dulu seraung. punya kan, guys. Dan ini adalah topeng mudo. Topeng mudo ini biasa orang Bahau, Dayak atau Dayak Bahau untuk mereka melakukan tarian untuk menari dari Bahau. Oh. Seperti ini, dan ini sangat tua Wah, sekali. berjenis-jenis ya. Jadi itu Diperbuat dari kayu kah itu? Sedikit saya sebagai Panglima Komando Panglima Pertahanan Adat Dayak Kalimantan menjelaskan satu persatu alat kami orang Dayak, alat pembelaan diri, guci sebagai untuk persatuan, dan seraung, tombak, dan sumpit. Oh, sumpit. Itulah benda-benda kami orang bangsa Dayak ini. Oh, Hari oke. ini Itu ya, guys. Saya tertarik sangat ya dengan peralatan-peralatan yang turun-temurun ini, nampak begitu. Wow, memang berbisa tuh ya, guys. Dan cara pemakaian serta kewibawaan ini Panglima Tinggi Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan ini cukup luar biasa ya. Jadi kewibawaannya itu nampak dengan pemakaian yang begitu. Dari pemakaian saja pun sudah nampak dia punya kewibawaan, keberanian. Jadi begini ya rupanya Panglima Tinggi Komando ya untuk Pertahanan Adat Dayak Kalimantan. Jadi apa dia punya kaitan tuh, guys, Panglima Jila dengan ini Panglima Tinggi Komando. Tapi yang saya nampak kedua-dua ini mempertahankan adat budaya dan juga leluhur, orang punya warisan ya.
Dan apa yang menariknya di sini guys, rupa-rupanya beratus juga dia punya subsuku ya. Ini suku Dayak nih. Saya sebenarnya memikirkan Dayak nih hanya satu saja guys. Dayak, oke, Dayak lah gitu. Rupanya ada lagi sub begitu sampai 516 kalau dikatakan tadi di sini. Nah, jadi inilah yang membuatkan saya rasa tertarik ya dengan suku yang terdapat di Indonesia. Ratusan suku etnik dengan dorang punya budaya masing-masing. Macam sekarang ni budaya dari suku Dayak. Jadi itu dapat memberi sedikit pengetahuan terhadap saya berkaitan dengan Mandau, lepas tu peralatan-peralatan yang digunakan oleh suku Dayak, macam tadi itu tempat macam beg itu kan. Dan persoalannya yang tadi tu Mandau tu ada bulu-bulu guys. Wah, ini yang saya jadi penasaran mau tahu nih guys. Apa dia punya tujuan dan juga maksud pada bulu-bulu itu yang ada pada bila Mandau itu guys. Kalau sini banyak Mandau tetapi ada yang ada bulu, ada yang tidak ada. Bagi saya macam rambut-rambut orang guys. Jadi kalian mungkin lebih tahu, nanti kalian jawab ya. So info ini amat menarik ya. Suku dari Dayak dan juga sedikit perkongsian tentang budaya suku Dayak ini. Jadi mungkin selepas ini suku-suku yang lain pula saya mau reaksi selain daripada Dayak. Dan kepada kalian yang menonton video ini, kalian boleh bagi pandangan suku apa lagi selepas ini yang harus saya tengok, yang harus saya sharing di channel ini, agar teman-teman yang lain sama ada walau di mana juga, Malaysia, Indonesia dan di mana juga, semoga sama-sama dapat berbagi ataupun dapat belajar ya tentang suku, adat dan budaya yang ada di negara Indonesia. Jadi saya juga terinspirasi dengan kesatuan yang ada pada masyarakat Indonesia. Walaupun banyak suku, walaupun pelbagai budaya, pelbagai dorang punya agama, tetapi Indonesia dapat hidup dengan harmoni tanpa sebarang masalah guys. So, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian sharing ataupun komen di bawah. Kita bertemu lagi guys di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Nantikan reaction saya. Apa suku yang akan saya react akan datang nih. Kalian tekan butang loceng supaya kalian tidak ketinggalan reaction yang akan saya lakukan di channel ini. Kita bertemu lagi guys di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.